Oke, mangga. Baik, Bapak Ibu, ketika sudah di-download ini masih dalam bentuk RAR gini, seperti ini. Tinggal Suaranya diklik. agak kerasan sedikit, Bu Novi. Oke, ini dalam bentuk RAR, jadi harus di ekstrak Ekstrak. ya. Nah, ini tinggal di close aja, langsung extract here ya. Di sini extract all juga boleh, misalkan. Nah, seperti ini akan disimpan di mana? Bapak Ibu boleh eh, browse atau tambah, tapi saya di download saja dulu ya. Nanti bisa diatur mau disimpan di mana. Kalau saya simpan di downloadnya, dari tempat saya download boleh ya, atau mau pilih di mana gitu ya. Bisa bikin folder baru, misalkan di di tahun 2025 begitu ya. Kemudian new folder pelatihan Askom gitu ya, Ciamis. Nah, 5 8 gitu ya, boleh ya. Nah, ini select foldernya, select. Nah, baru nanti ekstrak. Nah, di sini ya, ekstrak. Nah, jadi sudah ada kita di folder 2025 tadi ya di pelatihan Askom Ciamis. Nah, muncul nih lampiran form buku kerja. Kita klik. Nah, di sini ada APL 1 dulu ya, Pak Rizal ya. Ah, ya. Ya. Baik. Nah, APL 0. Tadi itu adalah form-form yang akan memang diperlukan Bapak Ibu untuk pelatihan nanti. Oke, mangga Bapak. Oke, terima kasih. Ini dilupakan saja, Bu, Bapak Ibu. Ya, Jadi gini, sekali lagi saya garis ke bawahi kembali. Form-form yang sudah diberikan Bapak di buku kerja itu adalah form bukan untuk Bapak Ibu ya, karena sering salah. Itu mm-mm, form yang kita siapkan untuk asesi kita, calon asesi nanti. Bukan untuk Bapak Ibu. Jadi yang mesti di scroll ke atas dulu, maaf, ya. yang ke atas. Nah, ini Nah, jadi ini itu yang akan mengisi indikator. bukan Bapak Ibu ya, jangan salah. Ini mengisi adalah calon asesi. Jadi ini kosong saja. Ini adalah form untuk calon asesinya nanti. Yang kita kan akan merencanakan dokumen asesmen untuk orang lain, untuk asesi Bapak Ibu atau peserta. Nah, ini kosong ya, di bagian satu ini kosong, nanti akan kita jelaskan. Yang pentingnya bagian B-nya juga dikosongkan saja. Nah, di sini mulai Bapak Ibu kerja. Sini ada daftar unit kompetensi yang sesuai kemasan. Nah, itu yang mana coba? Tinggal copy paste yang dari skema tadi. Nah, ini tinggal ngambil misalnya ini tinggal copy paste mengumpulkan data, dimasukkan ke dalam unit itu. Kalau kolomnya kurang atau apa kalau row-nya kurang tinggal ditambah. Kalau ini 5 jadi 5. Tinggal copy paste saja di situ. Nah, itu tugas pertama. Nah, kemudian yang bagian tiga tinggal aja dulu kita jelaskan belakangan saja. Itu tugasnya. Jadi itu nomor unit apa kode unit dan judul unit nanti tinggal copy paste. Kalau Bapak misalnya itu bentuknya PDF bisa dijadikan Word itu kan lebih baik. Nah, gitu selanjutnya. Ini tugasnya itu. Yang di atas lupakan dulu, dia yang akan dikerjakan. Nah, jadi yang untuk bagian tiga biar aja dulu Bu, nanti saja. Ya. Nah, nanti saja. Tapi kalau mau diisikan, nah boleh juga terus ke bawah Bu, langsung saja di persyaratannya di klausul 6. Nah, ini dasarnya ini. Ke situ ada bukti kelengkapan pemohon, bukti persyaratan dasar pemohon. Di sini bagian 6 yang di kiri ini ada persyaratan dasar pemohon. Yang diminta adalah buktinya. Jadi peserta didik SMK konsentrasi bla bla bla. Ini contoh ya. Apa buktinya? Kita buka di klausul 9.12. Nah, ini bukti yang tadi 6 itu dipilih. Jadi dia misalnya bagian A dan B itu sama itu. Jadi A dan B dipindahkan ke persyaratan dasar. Ini yang untuk nah bagian bagian yang C, D, E ya, C, D, E itu masukkan bagian persyaratan administrasi. Itu nanti ini cepat saja dulu. Mungkin ini kalau Bapak tinggalin dulu nggak apa-apa. Nah, masalah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa baca, paham yang disampaikan ini, silakan. Jadi ada bukti administrasi itu ada yang karena ada itu 5 itu, yang duanya masuk kepada bukti persyaratan dasar pemohon, itu yang A dan B itu sama dengan klausul 6. 6162. Ya. Nah, yang administrasi ada ini ada kopi kartu pelajar, kopi ke kartu keluarga, pas foto itu masuknya di bukti-bukti administrasi. Oke, kalau itu misalnya nggak paham, tinggal pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dikerjakan lebih baik. Nah, itu saja. Jadi Bapak Ibu hanya mengisikan itu saja. 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
Yang penting paham dari mana diambil. Terus soalnya harus jelas, seperti kan sampai tadi, tidak boleh berbeda kode unit yang ada di skema dengan yang ada di standar. Nah, kita harus cari standarnya. Tadi udah ada standar semua, sudah ada Ibu Novi ya? Ya, Sudah ada semua ya? sudah ada Oke, baik. semua. Jadi Itu bisa jadi pertama Bapak Ibu beda-beda ya. silakan lakukan. Ini Nah, contoh yang silakan skema ini. dimasukkan saja. Jangan sampai Nah, kadang suka ngiranya oh sama seperti ini enggak ya. Jadi harus dilihat lagi skema masing-masing. Ini hanya ya, contoh ya Bapak Ibu. contoh. Ya, ini berarti copy raport. Nanti Bapak Ibu lihat di skema masing ini untuk P1. Makanya ini copy raport SMK. Mungkin kalau yang skemanya P3 tidak ada ini ya. Ya, Nah, dan seterusnya tidak boleh ada yang berbeda. Harus sama persis. Ya, Bapak copy paste saja. copy paste saja. Copy Jangan paste saja. disingkat-singkat, Di jangan A di dan B itu di copy Mm-mm. paste semua. Jadi jangan Ya, dipendek-pendek. oke. Nah, itu bahasanya kan ambil bukti, jadi kita ambil dari klausul 9.1 Titik. 2. Boleh Oke, itu dicatat yang ya pertama Bapak Ibu yang bisa ya. Bapak lakukan. Nah, sekarang masuk ke APL 02. Nanti contoh-contohnya saya kirim Bapak Ibu. Kalau Oke. saya cukup waktu malam hari ini, saya kirimkan untuk contoh. Nah, punten Bu, dibuka Ya, yang APL APL 02. 02. Asesmen mandiri. Nah, ini dari atas ya, jangan lupa. Jadi ini harus sama. Mungkin kasih contoh aja Bu Novi. Ya, Sesuai dengan SKKNI. SKKN, bukan, ini di paling atas Bu, skema dulu, skema. Skema dulu ya. Ya, wes, skema Ya, dulu. di Oke, atas. Nah, baik. ini kan ada skema sertifikasi. Hmm. Nah, dilihat jenis skema Bapak Ibu apa. Nah, di sini bisa dilihat di dokumen skemanya. Nah, sini misalnya dituliskan di klausul 5 tadi tuh. Sini Ya. aja jelas tuh, skema okupasi ya. Jenis Ya, skemanya okupasi. Nama baik. skemanya adalah Junior Technical Support. Nah, gitu juga di sini. Dia yang EKKNI-nya dicoret, klaster dicoret, okupasi ini tinggal. Maka dituliskan Junior Technical Support. Nah, kemudian nomor. Dari mana yang nomor? Bukan nomor EKKNI, tapi nomor skema. Nah, kalau skema itu ada yang ada Punya nomor, ada nomor, yang tidak ada ada yang enggak. nomor. Kebetulan Nah, ini enggak ada, contoh, Pak. nggak ada nomor Lembar kan saya di enggak strip ada saja, nomor di nggak ada strip saja. nomornya. Itu adalah dokumen administrasi dokumentasi daripada skema itu di masing-masing LSP sebenarnya. Nah, ini kemudian tidak ada. Ya, ini Nah, udah kebetulan kalau enggak tidak ada. ada di strip saja. Ya. Nah, kemudian, nah inilah yang tugas copy paste yang banyak Bapak lakukan. Tadi kan di dalam daftarnya di APL 1 tadi kan unit pertama misalnya mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Kita carilah di SKKNI, mana unit itu. Nah, gitu. Nah, ini kan unitnya mengumpulkan data bla 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 ya, terus ke sana. Itu tinggal copy paste dari standar kompetensi dari SKKNI. Nah, Bapak Ibu tinggal dibuka SKKNI-nya. Nih, SKKNI carilah nomor itu tadi. Nomor yang kodenya sama, yang 0201. Hmm. Sudah, Pak. Ya, mengumpulkan data. Oke. Pak Rizal? Ya, Ya, sebentar. sudah. Baru saya. Oh ya. Nah, Saya, nah inilah, saya takutnya saya inilah, terlempar enggak kan ya? enggak, enggak, Kok tiba-tiba sepi. enggak. Enggak. Nah, jadi Eh, inilah pekerjaan Bapak Ibu yang membutuhkan waktu. Nah, kalau di LSP yang sudah ada, silahkan pakai. Iya. Tidak harus bikin sendiri. Misalnya, oh saya minta bantu orang lain, silahkan. Itu tidak ada. Yang penting ini dimasukkan ke sini. Karena ini kan hanya data saja. Jadi ini dimasukkanlah setiap elemen, ambil elemen pertama, membuat daftar, tinggal copy paste saja. Nah, sehingga saran saya, standar kompetensinya itu di-convert menjadi Word. Nah, gampang ngopinya. Nah, karena itu akan menghabiskan waktu banyak. Nah, kemudian tinggal kita berdasarnya tinggal copy paste kalau ada di Word otomatis. Nah, gitu Bapak Ibu.
Jadi jangan diketik seperti ini. Ya. Nah, Ini Bapak ngasih contoh intinya nih. adalah Bapak Ibu seluruh unit kompetensi yang ada di skema. Nah, ini kalau dari tadi skemanya 5, hanya 5 di sini. Tidak satu, tidak satu SKKNI. Jadi misalnya 50 unit, bukan. Hanya satu set cat. Nah, jadi skema segala masukkan. Itu yang Bapak lakukan. Nah, ini kan tidak perlu ada eh, keilmuan khusus, kecuali hanya keilmuan dalam kebiasaan Bapak Ibu copy paste. Nah, jadi itu juga sekalian kami melihat kemampuan Bapak Ibu mengoperasikan komputer. Itu syarat harus mampu mengoperasikan komputer. Nah, baik itu Word maupun Excel. Tapi ini kan pada instruktur semua ya, ada instruktur, ada dosen. Saya rasa tidak sulit lah yang begini. Nah, Bapak tidak perlu juga mengerjakannya sendiri. Saya berikan keringanan. Jadi ini misalnya boleh anaknya ngerjakan, tapi kan tahu apa yang dipindah. Sehingga nanti Bapak Ibu datang itu yang copy paste sudah selesai. Nah, kita nyaman karena ini pada dasarnya HPS 12 nanti kalau sudah menjadi Bapak menjadi asesor, tidak lagi pekerjaan harian Bapak sebagai asesor. Ini tugasnya admin LSP. Tugas Bapak itu bukan di sini. Kalau melaksanakan asesmen itu, kita tidak berhubungan dengan APS 12. Kita melaksanakan asesmen itu nanti adalah perangkat asesmen yang kita garap. Jadi ini mudah-mudahan Bapaknya sekali mengerjakan ini dalam konteks pelatihan. Selanjutnya tiga pekerjaan di LSP masing-masing. Itu Bapak Ibu hanya itu yang perlu menurut saya target ya ya minimum. Minimum itu Bapak Ibu itu sudah bisa mengcopy paste baik itu unit-unit kompetensi klausul 52 di skema masing-masing dan mengcopy paste seluruh ya unit kompetensi mulai dari judul unit, elemen dan kriteria unjuk kerja. Nah, kalau misalnya ada 5 5, yang 10 10, yang 4 4 ya itu bagaimana rezeki masing-masing. Kalau banyak atau rezekinya banyak gitu aja. Kalau sedikit sedikit rezekinya. Gitu. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Asli Alhamdulillah, orang Pak. Indonesia. Orang Indonesia itu cepat mengerti ya, itu khususnya. Ya, Silakan cepat Bapak Ibu mengerti, untuk bertanya. Ini cepat Boleh mengerti. PR-nya. boleh saya PR-nya yang pertama, Pak? mengisi ya. Oh, Boleh. boleh, mangga. Silakan. Pak Ocim, ya Selamat Pak Ocim. malam, Wilujeng Wangi, Pak. Mangga, sama-sama. Saya rasa kalau nanti pas pertemuan ini cukup apa namanya? Soalnya Seru, Pak. seru, Pak. Seru, Soalnya Bang. ini Pelatihan pelatihan itu ya tidak memandang ini, Pak. Tidak memandang latar belakang. Seru, Pak, ya pokoknya. saya yakin ini baru yang pertama, Pak. Saya terjebak. Soalnya Terjebak di mana? judulnya kan Ya, contoh ya, Pak. nah, ya Jadi contoh. saya kira contoh itu buat saya, ternyata buat Bukan. asesi ya. Ini Iya. ya malahan saya Ya, udah jadi Bapak tidak jangan diisi. saya malahan udah ngisi. Nah, itu Bapak nguji diri sendiri artinya. Mak- Bapak Makanya membuat membuat apa namanya mendaftarkan diri sendiri untuk diuji sendiri. makanya saya yakin nanti pertemuan berikutnya pasti banyak jebakan Batman ya ini Bapak kayaknya. Ya, Pak. Seru, Pak. Nanti Seru. dalam pelaksanaannya nanti istirahat aja susah dihentikan. Bapak Sudah, istirahat dulu. sudah. Nah, nggak mau istirahat Bapak itu. Oke, Siap. mangga Pak. Apa Cim? Ya, mangga. Eh, mungkin tadi soalnya yang tadi juga yang apa? Saya juga sama Pak bukannya SKKNI. Tadi kan yang Bapak tanyakan itu Skema. SMA ya. Eh, Hmm. Berarti kata saya teh, aduh saya juga berarti ini Bapak apa Pak Ocim apa skemanya? saya desain grafis Pak, junior desain. Pak Ocim. Pak Ocim itu sebenarnya termasuk orang yang paling awal download, saya lihat. Ya. Termasuk orang yang paling awal download materi. Oh iya, udah saya download, saya upload Nah, juga di Google Drive, Pak. ok- Kebetulan. Oke, merancang Pak Ocim itu merancang desain percetakan. Ya, Ya, betul. ya. Nah, skemanya berapa unit, Pak? Eh,
saya juga ini belum paham ini soalnya kan yang saya lihat ini dari SKKNI ya Pak. Ada Nah, 20 skemanya dulu. Jangan ya, lihat SKK ini. Kita kalau Bapak lihat SKK ini nggak akan ketemu dia. ya. Skemanya harus ada. Kalau nggak ada skema, mana ininya Pak? Rumahnya nggak ada Pak. Nah, Jadi saya Bapak jangan cari almari dulu Pak. Bapak saya akan yang susah mau satu komplek masuk komplek. Saya mau cari almari, nggak akan ketemu Pak. Harus temu alamat rumahnya harus ada dulu. Oh rumah ini baru bisa cari almari. ya yang mau saya tanya tadi skemanya itu ngambilnya dari yang mana ya Pak? Hmm, itu. Itu soalnya kenapa Nah, kita ketemu itu yang penting. izin Pak Nah, susu Rijal, saya Pak bertanya, Hakim. ini Ya, Bapak ini siap. dari mana dapatnya? Skema ini, judul ini Bapak dari mana? Itu yang penting. Tuhan ini merancang desain percetakan. Ya. Bisa dibantu Kang Ayen? Baik Pak, Pak Ocim Ya. kan dari awal udah diupload tuh untuk apa namanya skema yang dari LSP kita Pak, ada yang merancang dan sebagainya ada 3. Cuman mungkin Pak Ocim juga belum baca itu. Ya, belum cuma baru di-download lalu Nah, di-upload lagi saya. silahkan Ya, itu. cek Pak Ocim Google Drive-nya. Saya udah bantu kirim langsung ke Pak Ocim. Siap. Oke, Mungkin Punten Pak, buka dulu yang lain dulu. Pak Ocim siap. silakan buka dulu, yang lain dulu Terima silakan. kasih. punten Pak, ini Ya. izin saya tadi buka-buka. Kalau yang saya tadi di digital marketing, mungkin kurang lebih seperti ini apa bukan ya Pak? Saya izin share screen ya Pak. Yang mana? Ini Pak siapa? Dede Pak, Oh, Pak Dede itu digital marketing ya. digital marketing Oke, Pak. mangga. Nah, jadi ini Saya ke atas dulu Pak. berarti ini Saya lihat judulnya dulu paling atas. Gedein dikit Pak. Nah, ini teknologi informasi namanya pemasaran digital atau digital marketing. Itu ya Pak ya. ya, Oke. Nah, dan unitnya ini dilihat di klausul 52. skemanya berarti yang ada di bawah ya Pak. Kalau nggak salah Ini ada skema empat. semua Pak. Oh, Semuanya skema. skema Pak. Nah, unitnya ini Pak yang Hmm, 521 rincian unit kompetensi atau uraian ya, tugas. ada Berapa? empat Semua. belas. 14 ya, rezeki Bapak di 14 ini Pak. Jadi uji kompetensinya itu nanti sertifikatnya adalah untuk 14 unit. Nah, Hmm, kita akan mengembangkan 14 unit itu untuk satu uji. Tapi sekali lagi ini bisa saja lebih tidak perlu 14 unit bekerjakan. Jadi ada namanya nanti kita petakan namanya peta kelompok pekerjaan. Tidak akan bisa dijelaskan malam hari ini panjang. Jadi yang jelas sekarang dulu Bapak ya nggak apa-apa berlebih daripada kurang. Kalau mendelete itu gampang Pak. Itu kan 14 unit Pak ya. ya, Nah, di dapat di APL 2 pada dasarnya 14 unit itu Bapak masukkan. Nah, cari SKKNI-nya. SKKNI nomor berapa, Pak? SKKNI-nya itu terpak. 124 2022. Ya, 124/2022 ya betul. Nah, dibuka SKKNI-nya. Nah, suruh nomor-nomor yang relevan dengan itu. Nah, Bapak buka. Jadi dibuka. Ini kan, nah, ini SKKNI ya. Nah, Ya, lihatlah judul kode unitnya itu. Terus ke atas sedikit, Pak. Salah satu saja contohnya. ya tadi udah saya tentukan berdasarkan kode unitnya. Berapa? Dua yang 14 itu. Ya, ini yang nomor pertama itu terakhirnya 009.2. Itu yang ada di dalam klausul 5-nya Klausul yang 512. 512, 521. Oh, oh iya itu. Ya itu ya. Nah, jadi di klausul 52 itu ada 14 unit. Nah, pada dasarnya nanti Bapak menguji sebagai asesor, kalau Bapak sebagai digital marketing, menguji ke 14 unit. Tapi nanti akan ada bahasan dalam konteks pelatihan, bisa saja Bapak tidak dalam perangkat asesmen atau instrumennya, Bapak tidak mengerjakan 14 unit. Hmm, Nah, nanti kita petakan, Pak. Nah, itu mungkin hari pertama nanti kita akan memetakan itu. Apakah untuk pelatihan Bapak perlu mengerjakan 14 unit atau hanya beberapa unit saja yang ke Bapak anggap itu ini suatu kelompok pekerjaan. Nah, Bapak lebih tahu nanti akan saya apa istilahnya guide Bapak bagaimana untuk memetakan itu. Nah, pengalaman kami memetakan itu kalau online itu butuh waktu yang panjang. hmm, Sehingga nanti kita offline aja di hari pertama itu, tengah hari pertama kita tugas utama adalah memetakan
di kompetensi yang itu. Kecuali yang unit-unitnya sudah satu pekerjaan yang klaster-klaster, itu tidak perlu dipetakan lagi. Satu klaster pada dasarnya sudah satu kelompok pekerjaan, tinggal mengurutkan saja nanti lagi. Itu yang form Excel. Kalau Bapak dibuka buku kerja yang ada di tadi itu yang dibuka oleh Pak Bu Novi tadi, yang paling bawah itu ada Excel. Nah, nanti masuk ke situ. Jadi pekerjaan kita yang Excel. Jadi betul sama Pak nanti di Mandiri ini, di APL 2 itu adalah mengkopikan itu semua Pak, yang 14 itu. 1 sampai 14. Nah, nanti kalau dalam pelaksanaannya misalnya bisa dikelompok-kelompokkan lagi, ya mungkin di hasil mandirinya kita kurangi. Nah, jadi bisa jangan dibuang di CFS saja satu sehingga dikurangi mungkin jadi 2 kelompok. Misalnya kalau bagi 2 misalnya 14 bisa jadi 6 dan 8 atau 7 dengan 7 bisa jadi 5. Itu tergantung kepada profesi atau pekerjaan yang ada di luar di dunia kerja. Jadi pengelompokan ini berdasarkan dunia kerja. Dunia kerja itu untuk digital marketing itu apa sih pekerjaannya? Misalnya untuk apa, di kelompok pekerjaan itu di dunia kerja. Nah, di Bapak dalam konteks pelatihan cukup mengerjakan satu kelompok pekerjaan. Jadi tidak perlu satu skema utuh karena nggak cukup waktu, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, ini soalnya kenapa ya saya Bu Novi itu memberikan ya meluangkan waktu lah, bonus waktu lah untuk Bapak Ibu ini supaya tidak keteter nanti. Ya kami cukup banyak apa namanya temuan di lapangan. Ya kasihan, kasihan tidak tidur, ada yang sakit, ada pernah saya ngalami itu karena dia tekanan darah tinggi langsung masuk rumah sakit pernah karena tegang, nggak selesai, yang lain udah selesai, saya belum selesai, akhirnya tegang. Nah, karena datang istrinya nih, bapak ini ada gejala jantung, tekanan tinggi, ya sudah masuk rumah sakit, ya kan kasihan. Jadi bapak itu harus fit. Ya Pak Dede ya, tadi kembali ke Pak Siap, siap. Nuhun. Ocim ya. Nah, mangga Pak Ocim udah ketemu skemanya? Oke, yang lain dulu ada yang ditanyakan yang lain? Oke, sekarang gini aja. Bapak paham yang bisa dikerjakan? Pertama, APL 1 buka buku kerja. Kalau dia masih dalam bentuk RAR, silakan diekstrak menjadi folder. Bapak jangan acak-acak dulu foldernya. Tidak boleh Bapak mengcopy. Ya, saya ingat sekali lagi. Jangan mengcopy file-file yang ada dalam folder. Kerjakan langsung di situ. Saya ulang. Jangan di copy tempat lain. Dia bisa ganti kulit. Karena itu dari setting. Silahkan bekerja di situ saja dulu. Nanti kalau ada di LSP, silahkan. Tadi konteks pelatihan, Bapak Ibu langsung bekerja di buku kerja. Kalau membuat backup, silahkan backup tempat lain, misalnya di Google Drive, di mana. Tapi yang untuk pelatihan ini, biar judulnya dulu adalah buku kerja. Lampiran buku kerja, bla bla bla. Biar itu saja dulu foldernya. Mulailah langsung bekerja di APL 1. Mana yang pokok APL 1? Mengcopy paste unit-unit kompetensi yang ada di skema masing-masing. Nah, itu saja yang pokok. Kalau yang lainnya, klausul 6 atau klausul 9212, silahkan kalau Bapak paham yang saya jelaskan tadi, silahkan di copy. Intinya itu adalah ada persyaratan dasar pemohon, itu ngambil cara menuliskannya itu di klausul 912, tetapi substansinya pada dasarnya adalah substansi di skema 6.1. Nah, tapi kan situ kan memiliki pengalaman. Apa buktinya dia memiliki pengalaman? Sertifikat apa? Nah, itu dilihat di 912. Itu boleh. Kemudian yang administratif sifatnya pas foto, KTP, itu masuk kepada bagian 3B untuk administrasi. Itu kan sebentar, pekerjaan 15 menit selesai. Nah, yang lama waktunya adalah mengerjakan APL 2, karena Bapak harus mengcopy semua unit, semua elemen, semua KUK Ya, yang ada di dalam skema Bapak. tadi. Dan itu akan terpakai lagi di form yang lain. Jadi kalau APL 2 Bapak selesai, Bapak pada dasarnya selesai juga nanti di A1 namanya nanti. Ya, Tinggal copy paste saja. Jadi memang pekerjaan Bapak Ibu hari pertama itu 50% pekerjaan adalah copy paste. Nah, itu bisa kita reduce, kita kurangi pekerjaan itu sehingga Bapak bisa dapat rohnya asesor,
itu mengembangkan instrumen. Nah, itu tidak mudah. Nah, itu soalnya masalahnya juga satu hal lagi ya, Bapak perlu saya sampaikan juga. Kalau Bapak terlalu gado-gado latar belakangnya, ya kami itu menjelaskan semua, Pak. Akan lebih lama. Tapi misalnya kalau banyak seragam-seragamnya, itu lebih mudah. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita, terus soalnya saya sudah kelompok-kelompokkan itu. Dan saya kirim di grup itu kan sudah saya kelompokkan. Itu untuk memudahkan administrasi nanti pengelompokan Bapak Ibu. Sehingga nanti saya mohon ke Kang Ayan nanti silakan tempat duduknya sesuai dengan yang saya di kelompok yang berdekatan. Satu skema berdekatan, kecuali yang sendiri. Oke, itu barangkali yang bisa dikerjakan. Apa satu dua cukup. Itu Bapak sudah mengerjakan itu. Bapak sudah save minimum 4 jam tatap muka. Nah, lumayan itu 4 jam itu, Lumayan buat 4 waktu jam tidur tidur ya, itu Pak. sudah luar biasa. Sudah luar biasa Pak itu. Iya. Ya, itu ya yang kedua. Yang ketiga, nah, yang terakhir. Ini sudah setengah 10 Didi. Yang Kalimantan angkat tangan. Yang Kalimantan angkat tangan. Satu, dua, satu lagi siapa? Di, Ketiga orang se- katanya. di sebelahnya Pak. Oh, Hadir Pak, hadir. oh Lagi satu serius paket. ngerjain tugas Pak. Maaf Oke, ini baik. nggak Ah, bisa open kamera. oh, Lagi enggak apa-apa, ada santai Bu. trouble Yang penting Ibu kayaknya. dengarkan, paham apa yang dikerjakan. Nah, itu saja. Yang tadi Bapak Ibu udah kok kerjakan APL 2, itu sudah sangat meringankan Hmm, tatap muka. Nah, matematisnya ini pengalaman saya pribadi, mungkin Bu Novi juga, itu sudah save 4 jam tatap muka. Nah, betul. lumayan. Lumayan. Nah, yang terakhir, nih sebelum setengah 10. Bapak Ibu, nah karena ini kita akan bekerjanya full, ada fasilitas-fasilitas yang akan meringankan Bapak Ibu. Pertama, biasanya itu di hari pertama itu santai untuk tidak menggunakan printer. Tetapi dah mulai malamnya itu printer itu akan bisa bekerja 24 jam itu. Saran ini ya, saran. Kalau di SMK saya biasanya karena itu dilaksanakan di sekolah, ya itu lebih mudah mengkoordinasinya. Masing-masing mereka bawa printer. Tadi di kamarnya minimum itu satu kamar, satu printer. Nah, gitu ya. Silahkan, mungkin Kang Ayan bagaimana strateginya, silahkan. Nah, secara matematis sebenarnya kalau bisa berbagi, satu printer itu 4 orang bisa pada dasarnya kalau bisa membagi kecepatan kerja. Mungkinnya yang print satu mungkin jam 9 malam, yang satu jam 10, satu ngeprintnya jam 2 malam, yang satu jam 3 pagi. Ya silahkan bagi-bagi kalau untuk 4 orang. Nah, saya nggak tahu ini. Mungkin Kang Ayen seperti apa informasinya ke teman-teman ini untuk printer atau disiapkan panitia? Enggak, Pak? Baik Pak. Untuk printer kami sediakan hanya dua Pak, hanya dua. Nah, Karena itu keterbatasan untuk dari panitia tempat saja kami itu. seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan yang dekat bisa untuk membawa ya Pak ya. Karena kalau dari Kaltim nggak perlu bawa, kasihan. Oke, gitu aja intinya. Jadi Bapak Ibu, idealnya satu kamar itu ada satu printer. Panitia wajib punya satu. Karena saya nanti ada pekerjaan panitia untuk persiapan uji Bapak Ibu. Ada yang perlu di print ini itu banyak, cukup banyak. Jadi panitia tolong save satu printer, yang satu untuk bersama, tetapi tidak mungkin. Nah, ada lagi nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan mungkin hari Sabtu sore saya sudah sapa lagi Bapak Ibu atau besok sore saya sapa lagi Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti ada yang sudah dikerjakan karena ada yang bisa di-print tanpa mikir. Bapak boleh catat sekarang itu. AK1 sampai AK7. Jadi form itu kan tidak semua form dikerjakan. Dari 24 form itu tidak akan dikerjakan semua, tapi nanti akan kita jelaskan. Itu AK1, AK situ kan ada FR, AK01, 02, 03, 04 sampai 07 itu pada dasarnya sudah bisa di-print semua. Hanya mengasih judul skema dan nomor skema. Itu kan tinggal copy paste saja dan bisa di-print kecuali AK4 dan AK2. Nah, AK4 itu tidak boleh dapat hanya print saja. Ini kan direkam ya. Nah, AK4 itu hanya di print saja. Ini AK1 kan, tinggal ngisi aja nih. Judul, skema, tinggal copy paste dari mapa tadi, mapa 1. Dari APL 2 ya. APL Dari 2 tinggal copy APL aja, 2 judul, tinggal copy. dah, print. Tidak perlu diisi Ya. apapun. Jadi Karena hanya itu diisi mengisi dari pada judul saat kita dan nomor latihan ya, Pak menjadi ya?
Nah, jadi kalau nggak ada nomor kosongkan. AK1, AK2, AK2 itu hanya diisi unit kompetensi yang ada di skema. Nah, gitu ya. Itu udah boleh di print. Kemudian satu satu lagi yang bisa di print adalah FRVA. Nah, FRVA itu yang nomor berapa itu? 23 Nah, ini yang atau nah ini nomor 25. 25. Nah, ini malah tidak boleh diisi apapun. Oke. Kosong. Judul skema, nomor skema, wajib kosong. Betul-betul ngeprint saja sama dengan AK4 banding. Oke, sama dengan AK4 K4. banding sama FVA ini print saja. Nah, lumayan Bapak Ibu. Sudah meringankan nanti printer itu. Bapak Ibu akan hitung-hitungan nanti itu waktunya. Semenit 2 menit akan berharga sekali nanti pada pelatihan itu. Sehingga yang bisa dikerjakan yang ada waktu silahkan nyicil dari sekarang. Ini yang VA ini tugasnya yang print saja, Print kemudian 3 kali AK4 ya Pak print ya? saja. Print 3 kali Hmm, ya? di printnya langsung 3 kali. Nah, itu. Ini hanya 3 lembar ini, tapi ini satu unit kompetensi. Mm-mm. Gitu. Ini VA ini satu unit kompetensi, memberikan kontribusi dalam validasi sebenarnya satu unit kompetensi. Itu saja barangkali Bapak Ibu ya printer, tolong didiskusikan di grup bagaimana caranya. Saya malah mengalami dulu di wilayah timur Indonesia itu, mereka pelaksanaannya di Makassar atau di Ambon lupa saya. Padahal nggak bawa printer, hanya printer dua untuk semua. Ya nggak mungkin. Akhirnya apa? Ya beli printer. Ya sampai begitu. Ya kenapa nggak Oh, selesai? betul betul. Ya mungkin Bu Novi juga pernah ngalami. Pernah Nah, Pak, tapi pernah jangan pernah. beli laptop. Jangan beli laptop karena saya pernah ngalami itu. Datang pelatihan, ya maaf BLK itu. Datang dengan melenggang kangkung, kayak nggak mau seminar. Untungnya H-1 datangnya. Maaf, ini orang wilayah timur ya, maaf. Nah, bawa, beli laptop. Betul-betul beli laptop di toko. Belum diinstal, belum apa-apa, kosong melompong. Bapak bayangkan itu kayak apa. Nah, dan dulu pernah menggunakan, kemudian itu dulu ya, sebelum 2015. Kata mereka datang, pelatihan dianggap seminar, belum punya laptop, belum punya beli, belum diinstal, belum ada apa-apa, belum ada skema. Ya sudah, akhirnya ya kami bantu maksimal, tapi akhirnya nggak selesai memang. Itu saja dari saya. Yang lain-lainnya saya rasa Kang Ayan sudah paham ya. Map merah, kuning, hijau, biru. Satu lagi mungkin pembolong yang besar Pak, paling tidak satu atau dua. Pembolong yang besar yang bukan pembolong yang manual gini ya, yang besar. Pembolongnya besar. Kemudian yang Bapak Ibu siapkanlah yang lain administrasi yang lain. Kemudian mungkin ada sticky note yang kecil-kecil pembatas-pembatas. Ya kadang-kadang masih juga diperlukan tip X karena kayak saya ya selagi itu bisa di tip X saja nggak usah print ulang. Ya, boleh saja coret-coret jangan ada masalah. Kecuali nanti dokumen yang digunakan untuk ujian, nah jangan. Selama pelatihan mau coret-coret, betik saya, kalau saya membolehkan saja. Saya nggak mau bazir kertas. Ya kalau hanya salah-salah sedikit, coret saja nggak apa-apa. Namanya latihan. Nah, kemudian apalagi yang penting itu daftarnya sudah ada di Juknis. Ya, silakan mungkin saya hanya menggarisbawahi printer saja karena pengalaman beberapa kali itu sehingga numpuknya di printer Pak, kan belum di print Pak. Nah orang kita sudah karena begini Bapak Ibu, di hari ketiga itu, nah ini sekarang sekalian untuk Kang Yayat, kita kan ada role play, dia mendemonstrasikan melaksanakan assessment. Jadi Bapak akan mendemonstrasikan dirinya sebagai asesor. Jadi berlatih menguji, namanya role play. Saya sangat menyarankan. Di role play itu bukan sesama Bapak Ibu. Kalau bisa, nah kalau bisa, tiap Bapak Ibu itu kan dalam juknis itu menyediakan ACC sendiri. Tapi nggak mungkin Kalimantan bawa ACC sendiri kan. Nah, jadi mungkin dari sekarang bisa dibicarakan dengan panitia. ACC-nya siapa? Soalnya kenapa kita harus tahu apa skemanya sekarang-sekarang, ACC-nya siapa, datang jam berapa. Karena itu kan perlu biaya tambahan. Kan nggak mungkin kan, misalnya Pak Priyo bawa ACC sendiri dari, Bapak dari mana? Banjarmasin Pak, dari mana? Pak Priyo? Samarinda Masih Pak. mati Pak? Ah, dari Samarinda Samarinda. kalau Nah, kan nggak mungkin bawa bawa ACC sendiri Samarinda.
Nah, jadi nanti tinggal ya cincai-cincai lah dengan Pak Yen. Nah, siapa asesinya? Saya sangat menyarankan untuk meringan, lagi-lagi untuk meringan Bapak Ibu. Kalau bisa asesinya itu dua. Satu untuk role play, satu untuk aca. Orang masih sama, tetapi nanti ditukar. Kan ini misalnya komputer kan banyak itu. Mungkin pada saat role play, asesinya Pak Manut misalnya si A. Nanti tukaran asesinya Pak Sugi misalnya si B. Nanti pada saat latihan role play si A oleh Pak Manut, si B oleh Pak Sugi. Pada aca nanti hari kelima ujian tukaran. Jadi asesinya nggak banyak-banyak. Nah, tapi sehingga udah bisa kita kondisikan asesi itu kan berlatih nih kan. Nah, sehingga hari ketiga itu saya berharap itu juga asesinya yang real, bukan sesama asesor. Ya Bu Novia setuju begitu? Nah, kalau bisa disediakan. Bagaimana Kang Ayen? Bangga kalau Eh, memang bisa. Baik Memungkinkan Pak. begitu? Kalau untuk mengadakan ACC sih ada sih Pak. Nanti kita bisa kerjasama dengan kampus juga gitu Pak. Nah, Jadi begitu. tinggal kita diskusikan dengan teman-teman Pak. Nah, betul. Itu maksud saya. Sehingga SSC itu tetapkan saja dari awal. Nah, itu kenapa kita ketemu sekarang itu, supaya itu bisa diobrolkan dari sekarang. Biasanya ini pengalaman saja ya, di teman-teman yang di kampus terutama, kan mahasiswa banyak itu. Nah, bisa dipakai mahasiswa pada saat ACA itu biasanya, itu maaf, bateri saya low. Nah, sehingga saat role play itu, ACC itu misalnya datangnya tidak harus dari pagi. Mereka perlunya sebenarnya hanya sejam 2 jam saja. Nanti kami tergantung kecepatan Bapak Ibu. Jadi kalau cepat mungkin biasanya di hari ketiga itu jam 10 paling lambat kita sudah mulai role play. Karena role play itu 2 kali. Nah, sehingga hari keempat itu diharapkan tidak ada lagi. Hari keempat tinggal persiapan untuk ujian. Sehingga Bapak dari keempat sore itu sudah bisa mengkondisikan asesi untuk ujian. Sehingga hari terakhir itu, hari keempat malam, kan nanti hari Jumat Bapak acanya itu asesmen calon asesmen dan hari Jumat. Bukan oleh kami, oleh asesor lain. Dan kami tidak tahu siapa nanti yang akan menguji Bapak. Kami berdua ini adalah mengantarkan Bapak untuk jadi asesor latih. Di kami tidak akan menguji Bapak Ibu. Jadi saya dan Bu Novi ini ada memfasilitasi Bapak Ibu yang mengantarkan supaya siap untuk diuji. Acak. Itu. Jadi jangan sungkan-sungkan tanya. Tanya aja nggak masalah. Nah, jadi Bapak Ibu itu saja barangkali yang ya pertemuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya nih seperti yang saya sampaikan tadi, pinginnya kami master itu semuanya pelatihan asesor sudah ada pra pelatihan namanya itu kondisian ini sebelum mendaftar ke BNSP itu ide awalnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa kalau Kang Ayan baca itu kan itu 30 orang apa itu. Di dalam juknis 30 kenapa? Itu idealnya yang kami diskusikan dulu di master itu orang itu sebelum daftar ke BNSP sudah punya sertifikat program internalisasi. Ya ini internalisasi diantaranya mana unit, mana apa, itu saja sih. Nah, tetapi karena sesuai dengan klausulnya yang ada dalam persyaratan itu, kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat teknis, itu tidak perlu dilakukan. Tapi kenyataan kami rasakan di lapangan, itu tidak berbanding lurus. Bapak punya sertifikat teknis itu, pemahaman terhadap standar, pemahaman skema itu nyaris nyaris ya sedikit malah tidak ada. Nah, sehingga apa? Nah, tetap saja kami ya begitulah beda-beda master ya. Kalau saya Bu Novi mungkin sama-sama dari Bandung ya mungkin gayanya sama karena kami sama satu apa ya namanya terikat dalam Master Asesor Bandung Raya kami ini. Jadi cara, metode dan pemikirannya relatif sama. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin juga master yang dari Jakarta, sama materinya, sama modulnya, pendekatannya bisa beda. Nah, kalau kami berdua seperti inilah, ya tujuannya cuma satu, meringankan Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Ya kalau kami ringan-ringan saja, Pak. Pak, ini selesai besok pagi ya jam sekian kan gampang. Tapi kan Bapak Ibu yang tidak tidur. Nah, saya dan Bu Novi ya mungkin biasa saja tidurnya, Bapak Ibu yang kerja. Nah, supaya nanti ringan, ya kita cicil-cicil lah dari sekarang. Itu saja Pak. Ya, Kang Eyen ya, tidak lebih dari kurang. Mungkin Bapak sudah mengikuti